Urutannya, Pak. Ya, mana yang boleh terbalik, mana yang nggak boleh terbalik? Yang boleh tuh A sama B. Baris pertama dan baris kedua tuh boleh terbalik ya? Ya boleh, Pak. Oke, baik. Nuhun jam-jam. Ya, terima kasih, Pak. Ezra, ketangkap programnya Ezra? Ezra, where are you, Ezra? Ezra John Pak Freddy Pak Pahan nu kaset. Biasanya Ezra ini aktif ini. Nggak ada Ezra ya? Oke, dikeluarkan dulu ya. Fauzi, Ezra udah dikeluarkan. Hadir, Pak. Mana yang boleh terbalik, mana yang enggak? Kalau yang nggak boleh terbalik, tapi kayak sama aja sih, Pak. Kan tadi tuh kayak yang C itu hasil dari A sama B gitu kan. A tuh 1, B itu 2. Kalau hasil C itu hasil dari sama B, jadinya 3, Pak. Kalau yang terbaliknya nggak boleh terbaliknya, belum kepikiran, Pak. Soalnya kalau C sama dengan AB, C juga sama dengan BA gitu, Pak. Enggak, terbalik penulisan barisnya aja. Kayak gimana, Pak? Kan ada 4 baris perintahnya itu. 4 baris perintah kan? Ada berapa baris perintahnya? 3, Pak. 3. 3 kah? Coba baris pertama apa? Baris pertama A sama dengan 1, Pak. Kedua? B sama dengan 2. Ketiga? C sama dengan hasil A dan B gitu, Pak. Hasil A tambah B. A sama B, ya kan? Baris keempat? Tampilkan nilai B. Tampilkan nilai. Oke, tampilkan nilai C ya. Oke, baik. Kita kayak kawan yang lainnya, Fauzi ya. Ya, Pak. Hildan. Mana yang boleh terbalik, Hildan? Iya, Pak. Mana yang boleh terbalik itu? Yang boleh terbalik yang urutan ketiga, C A plus B. Itu boleh. Oke, maksudnya akan ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kan? Iya, Pak. Dari baris itu mana yang boleh dipindah-pindahkan? Mana yang nggak boleh dipindahkan? Yang boleh dipindah-pindahkan yang baris A yang 1 dan B yang kedua. Terus yang ketiga C. C Kalau yang bisa dipindah. 4 itu karena hasilnya jadi tidak bisa dipindahkan, Pak. Nggak bisa dipindahkan. Oke, kalau artinya di sini baris pertama tampilkan nilai C. Boleh nggak itu? Boleh nggak ya, Baris Dan? pertama tampilkan nilai C, bisa aja, Pak. Baris kedua nilai A sama dengan 1, baris kedua, ketiga B sama dengan 2, baris keempat C sama dengan A tambah B. Berapa nilai C? Berapa yang muncul dia baris pertama? Gimana, Pak, tadi suaranya kurang jelas? Oke, baris keempat. Kan ada baris 4 baris di awal ya kan yang kita buat tadi Iya. ya. Nah, baris keempat itu pindah ke baris ke-1. Apa yang terjadi? Dipindahin ke 1. Jadi Berarti perintahnya apa? A sama dengan 3. Hmm? A sama dengan 3. Baris keempat pindah ke 1, A sama dengan 3. Karena yang keempat itu hasil dari yang ketiga. Jadi
Yang A-nya A sama dengan 3, Pak. Jadi, oke, baik, kita minta opini kawan yang lain ya. Baik, Pak. Aziza. Aziza. Iya, Bapak. Nah, boleh kebalik nggak itu? Yang A, yang baris 1 dan 2 ya, Pak? Dari Boleh? baris bersatu dua boleh. Iya, Sekarang boleh. ini, baris keempat dipindahin ke baris ke satu. Tidak bisa, Pak. Jadinya apa tulisannya? Error mungkin. Baris, Soalnya, baris ke satu apa jadi perintahnya? maksudnya Pak gimana? Nah, jadi akhirnya urutan perintahnya jadinya apa kalau dipindahin baris keempat ke satu? Jadinya, Tampilkan nilai C, kan gitu ya? iya. Baris kedua, Baris kedua, B sama dengan 2. oke. Baris, Diinsert, diinsert. Diinsert. Jadi baris kedua itu tuh ya, oh, diinsert berarti diganti. jadi baris kedua jadinya A sama dengan Tampilkan nilai C. satu. Ya, pertama Oh, tampilkan 1. nilai C. Baris Iya. kedua A diisi oleh 1. Oh, B 1. sama dengan Sama dengan 2. 2. Baris C keempat, sama dengan A plus B. iya A plus B. Apa hasilnya itu? Belum tentu sesuai dengan diharapkan, kan gitu ya? Iya, Bapak. Bisa saja nilai C itu bukan 3, betul kan? Betul. Bisa seenaknya memori yang diambil yang diblok. Bisa muncul error, kan gitu ya? Iya, Bapak. Artinya dalam program, kalau kita ambil esensi dalam program, ada yang sifatnya bisa dibolak-balik, ada yang tidak bisa dibolak-balik, kan gitu ya? Iya. Dalam baik. Thank you Aziza. Nah, para mahasiswa, Sama-sama, Bapak. iya Maka. Jadi para mahasiswa sekalian, dalam hal ini ada hal-hal yang bersifat bisa kita bolak-balik, ada yang nggak bisa dibolak-balik. Nah, begitu juga dalam kita menyampaikan ketika Anda punya kesempatan ketemu dengan orang lain, ya kan? Yang Anda lakukan di situ adalah bagaimana menyampaikan sesuatu terstruktur, sistematis, itu kunci dari ilmu pengetahuan itu tadi kan. Jadi ketika Anda punya sebuah permasalahan dalam hal-hal tertentu ya kan, yang Anda ungkapkan pertama kali itu adalah apa yang menarik. Ya, misalnya ada orang lain punya masalah, Anda ingin bantu dia, yang Anda lakukan pertama kali adalah apa yang menarik bagi dia gitu kan. Jangan tiba-tiba seperti disampaikan teman Anda itu tadi, tiba-tiba langsung ada yang pegang tangan kita, langsung kasih aja pemutih gitu kan. Kaget kan di situ gitu. Nah, begitu. Sebentar. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, kita lihat di dalam proses kerangka berpikir ilmiah pun juga demikian, penelitian yang disebut dengan namanya penelitian kuantitatif kah, kualitatif kah gitu ya. Anda menyampaikan sesuatu kepada orang, ada yang sifatnya bisa terbalik, ada yang nggak bisa terbalik. Bahkan ada yang beberapa opsi. Contoh beberapa opsi itu ya kan. Ada yang Anda dari Bandung ke Jakarta bisa menggunakan jalan melewati puncak, Anda bisa melewati Subang, Anda juga bisa melewati lain. Nah, seperti itu. Artinya di sini nih Anda bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang kadang-kadang bisa dilakukan dengan beberapa alternatif. Nah, dengan ada beberapa alternatif inilah kita mencari mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Ya kan? Mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Artinya di sini nih kita mencari, contohnya gini, apakah kalau saya ingin menjadi sesuatu, mana yang tepat saya gunakan? Saya akan menuju dari A ke B, ya kan? Sebaiknya saya menggunakan motor,
mobil, jalan kaki. Itu kan alternatif toh, ya kan? Nah, dari hal itulah makanya Anda bisa mencari mana yang lebih tepat solusinya untuk kasus-kasus yang dihadapi. Kenapa Pak Jack atau Anda atau orang-orang tertentu itu tuh dalam kasus tertentu dia nggak bisa keluar-keluar dari masalah tertentu gitu ya. Kenapa? Formula itu nggak dapat. Pengetahuan itu belum dalam. Sehingga apa? Semakin kurang dalamnya kita terhadap sebuah pengetahuan, maka kita kalau ada kemungkinan akan menemukan jalan yang lebih panjang, mengeluarkan energi yang lebih banyak, effort yang harus lebih optimal, gitu kan? Nah, contoh mencari rezeki itu. Ada orang yang berusaha mencari dengan semangat dan sebagainya di situ. Tegang, cari rezeki, akhirnya dari lubang tutup lubang, ya kan? Sementara rezeki itu salah satunya adalah dengan apa? Bersyukur. Sesudah bersyukur baru langkah-langkah berikutnya. Ada orang yang mencari rezeki, kemudian ada ngomel aja misalnya atau dan sebagainya. Tapi itu bertentangan, akibatnya apa? Barrier atau hambatan akan ditemukan. Nah, para mahasiswa, dalam hal inilah kita makanya perlu ya kan menyusun langkah-langkah strategis itu. Kita mencari cara-cara yang tepat. Ada yang disebut dengan langkah-langkah, ya kan? Ada langkah-langkah menuju langkah dari A ke B ke C, seperti itu. Atau kita mencari jalan-jalan alternatif. Atau yang sifatnya juga adalah kondisional. Kondisional itu apa? Pakai if. Ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Jika seperti ini, maka saya akan lakukan ini. Jika seperti ini, nah makanya, kapan Anda membawa amunisi tertentu? Kapan Anda membawa amunisi yang lain? Nah, seperti itu. Makanya dalam pendidikan tinggi, kalau kita lihat, ya, nah tadi sempat yang mengambil mata kuliah professional development sempat diangkat sedikit ya, hal yang akan digali dalam kuliah ini. Pernah nggak Anda memperhatikan gitu ya, kenapa ya di ITB itu ada jurusan namanya teknik penerbangan, tapi kok nggak ada pesawat di sana? Gimana dia mau terbang? Nah itu kan pertanyaan menarik itu, ya kan? Menarik nggak Hilman? Gimana Menarik, Pak. pandangan? Wah, sementara dia jurusan penerbangan kok nggak ada pesawat di sana gitu kan? Dia jurusan teknik industri kok nggak ada pabrik, mesin-mesin pabrik di situ, seharusnya harus ada mesin pabrik dong gitu kan? Apa yang salah dengan dunia pendidikan kan gitu ya Hilman ya? Iya, Pak. Atau Hilman masuk di jurusan teknik informatika di STTB gitu. Kok labnya cuma satu sih? Itu pun juga nggak semua jurusan yang memakai, tidak semua mahasiswa yang memanfaatkan itu dalam setiap semester. Betul nggak? Aneh nggak tuh? Ah, aneh sih, Pak, ya. Oh, kenal neta. Tapi anaknya yang hebat juga gitu. Terus ada lagi namanya jurusan teknik sipil gitu. Pernah nggak menemukan orang, Hilman, jurusannya teknik sipil, tapi dia nggak bisa ngecat? Masuk akal nggak itu? Tidak masuk akal sih, Pak. Aneh, Pak. Hah? Tidak masuk akal sih, Pak, iya. Pernah nggak nemuin orang teknik informatika, tapi dia nggak bisa menggambar dengan menggunakan Corel? Banyak, Pak. Pernah ketemu sih, Pak, kayak gitu, ya. Banyak, Pak. Pernah nggak Ilman menemukan orang informatika, tapi dia nggak bisa jaringan, masang kabel jaringan gitu? Ya, itu pernah, Pak. Pernah juga nggak Ilman menemukan, dia tuh jago bikin sistem security, tapi masih masang kabel UTP aja nggak tahu. Ya, itu udah masuk akal sih, Pak. Nah, aneh ya? Aneh, Pak. Tapi gajinya malah tinggi. Kadang ada yang kayak gitu, Pak. Nah, karena targetnya perguruan tinggi memang itu, Hilman. Yang dikasih amunisi itu kepada Hilman dan mahasiswa-mahasiswa ini adalah untuk berada di menengah ke atas gitu. Aneh ya.
caranya beda ya dengan pemikiran kita yang awam ya, yang awam kan gitu ya. Habibie itu bisa bawa pesawat nggak, Iman, kira-kira? Bisa jadi nggak ya? Bisa jadi sih Pak. Bisa jadi karena dia nggak ada SIM C, SIM apa tuh, F atau H. Tapi dia bisa bikin masalah hal-hal solusi yang berkaitan dengan penerbangan di dunia dipakai lagi, betul nggak? Betul Pak. Sementara dia nggak bisa, belum tentu bisa bawa pesawat. Seakal kan? Iya Pak. Aneh nggak? Ya terdengar Pak. Tapi itu terjadi. Nah itulah perguruan tinggi, Hilman. Jadi di perguruan tinggi itu, Hilman, nah sekarang kita buka ya, Hilman ya. Di perguruan tinggi itu ada 2 metodenya, Hilman. Yang satu itu ada namanya metode vokasi. Pernah dengar? Tidak sih Pak. Apa Mungkin satu pernah, lagi? tapi saya lupa. Apa? Mungkin saya pernah dengar dengan yang namanya vokasi, tapi saya lupa Oke. apa ya vokasi. Ada pendidikan vokasi, ya kan? Ada yang lain itu jalur formal yang biasa, normal. Nah, kalau vokasi itu, itulah yang harus memegang alat, Hilman. Oke. Contohnya STM dengan SMA. STM ketika dia jurusan, katakanlah jurusan jaringan gitu ya, dia harus tahu cara masang kabel, betul nggak? Betul. Ketika dia jurusan teknik sipil atau katakanlah teknik mesin, katakanlah mesin motor, dia harus bisa membongkar motor itu. Ya nggak jauh dengan saya lah, saya bisa bongkar motor juga. Cuma jangan tanya masanginnya lagi. Tapi kalau mereka bisa bongkar dan bisa pasang lagi gitu loh, teman. Dan bisa membuat tenaganya lebih gimana lah mungkin hasilnya seperti itu ya kan. Nah itulah yang vokasi, teman. Paham ya? SMA, coba apa yang mau dipakai di dunia kerja coba? Diajarin kalkulus, diajarin integral. Nah, nanti diajarin kimia H2E kan ada rumusnya. H2E itu H2E. H2O. H2O itu terdiri dari partikel ini. Nah, itu dipelajari sama SMA. Benar nggak, Ilman? Benar Pak. Tapi otaknya encer-encer, Ilman. Dia sendiri belum pernah melihat namanya partikel H itu. Ya kan? Dia sendiri belum pernah mencobakan H2O itu di laboratorium. Dia hanya pernah mencoba menulis di kertas di dalam mata kuliah mata pelajaran SMA kimia gitu kan. Masih ingat belajar kimia dulu? Saya SMK sih Pak. SMK ya. Oke. Kawan-kawan itu tuh yang belajar, tapi kebayangkan dia belajar di situ rumus Archimedes, dia belajar tentang kecepatan, dia bagaimana arus listrik. Dia sendiri belum tentu mencobain arus listrik itu tuh. Kalau SMK nyobain nggak, Irman? Nyobain Pak. Nah, kesetrum pun dicobain kan gitu. Iya Pak. Ya kan? Kalau ibaratnya ada jurusan mesin ya kan, ibaratnya kejepit pun tangannya juga gitu. Dalam sipil itu kena palu tangan biasa itu gitu kan. Kalau teknik jaringan misalnya salah-salah pasang konfigurasi warna kabel dialami itu, betul nggak? Betul Pak. Nah itu. Tapi anak-anak SMA enggak. Nah, Ilman sekarang berada di jalan yang tersesat kayaknya nih, teman. Tapi tersesat di jalan yang benar gitu, teman. Tersesat di jalan benar kan asik, teman ya. Jadi yang membedakannya itu di mana adalah gini ya. Kalau perguruan tinggi, ada perguruan tinggi itu paling tidak ada 2 kategori ya, vokasi dengan perguruan tinggi yang dihadapi sama Anda sekarang. Kalau pendidikan vokasi itu seperti Hilman yang tadi belajar di STM, itu tujuannya adalah siap kerja. Betul nggak, Hilman? Betul Pak. Kalau SMA siap kerja nggak? Siap kerja sih Pak, tapi ya, apa di SMK yang diunggulkan untuk siap kerja. SMA.
SMA tidak diunggulkan untuk siap kerja sih Pak, menurut saya. Iya. Terus ngapain? Siap untuk tidak bekerja. Iya juga ya. Siap untuk tidak bekerja. Nah, udah kelihatan perbedaannya itu. Nah, sekarang menarik nih. Hilman mengalami dua hal yang menarik. Ketika di SMA itu vokasi, tingkatan SMA, selevel, sederajat gitu kan. Pas masuk di kuliah, dulu jurusan apa di SMK Hilman? Jurusan RPL Pak. Perangkat lunak. Bikin program Iya, Pak. aja kerjanya sering dulu, betul nggak? Iya Pak. Nah, kemudian ada lab-labnya dulu ya. Ada Pak. Pas kuliah udah jurusan udah lebih tinggi lagi daripada SMA itu kan, betul nggak? Betul Pak. Labnya mana? Tapi Hilman memiliki daya analitis yang lebih tinggi loh Hilman dibandingkan dengan orang-orang yang ini. Kenapa? Tapi bukan berarti ada yang lebih mulia, tidak. Manusia ini saling membutuhkan ya, tentunya di situ ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Hilman ya? Karena kalau di dalam S1 itu yang diharapkan adalah kemampuan menganalisa. Makanya kalau perkuliahan di perkuliahan itu banyaknya apa teori apa praktek. Mana yang banyak teori dengan praktek, Hilman? Apanya Pak? Maaf. Waktu kuliah. Waktu kuliah Ya, pembimbingan praktek lebih banyak atau banyak teori? lebih banyak praktek sih Pak kalau kuliah. Pembimbingan dalam kuliahnya. Bimbingan dalam kuliahnya Nyaris nggak ada Bimbingan- praktek. Itu buktinya lab di SCTB itu cuma berapa ribu mahasiswa itu. Oh iya. Iya kan? Tapi Iya, Pak. walaupun demikian, Hilman memiliki kemampuan-kemampuan yang nggak disangka-sangka di dalam itu. Mampu membaca kelemahan. Contohnya dalam sipil ya Hilman ya. Nah ini perbedaannya Hilman. Orang yang vokasi itu adalah orang yang memegang palu langsung. Kalau dalam programmer, kalau dalam bidang IT, yang vokasi itu adalah menjadi programmer. Kalau untuk yang S1-nya itu, ya S1 itu adalah orang yang menjadi otak terhadap penyelesaian sebuah permasalahan. Itu orang kunci bukan, Bang? Orang hebat nggak dalam sebuah perusahaan? Hebat Pak. Iya, itu yang diharapkan, Irman. Dia tidak, Jokowi itu menjadi presiden, dia bisa nggak ngaspal jalan, Irman? Belum tentu. Belum, tapi banyak jalan yang dibangun oleh dia, betul nggak? Tuh. Jadi dia nggak perlu tahu dengan cara pengerjaan di bawah. Seorang arsitektur gitu, bisa nggak dia itu memasang keramik gitu? Bisa. Seorang arsitektur kerjanya adalah apa? Di depan meja gambar atau di depan AutoCAD, betul nggak? Betul Pak. AutoCAD dan sejenisnya lebih kurangnya. Artinya keperluan itu. Apakah dia memegang besi, memegang semen? Tidak. Tidak. Seorang arsitektur kerjanya adalah bagaimana merancang bangunan, kemudian dia merancang dari sisi interior dan eksteriornya. Betul nggak? Betul Pak. Nah, apakah dia mengetahui pasir itu tuh seperti apa? Belum tentu perlu. Tapi dia orang kunci bukan? Bangunan 10 lantai misalnya gitu. Bisa nggak itu dikerjakan oleh tukang, dikerjakan oleh tukang dari awal sampai akhir tanpa keterlibatan arsitektur? Tidak. Bangunan 10 lantai nggak bisa. Di situ butuh orang analis. Orang analisnya fokusnya ada di kertas gitu, Hilman. Iya. Makanya Habibie fokusnya di kertas atau di pesawatnya? Kertas. Kertas. Apakah seorang yang memegang komando perang, dia ikut terjun ke lapangan, memegang senjata? Tidak Pak.
Belum tentu, iya kan? Bisa saja dia ngatur strategi itu dari istana, betul nggak? Perang, katanya kan perang orang dia sendiri masih aman-aman di ruang ber-AC ya kan? Iya. Sementara para juridnya dengan peluru cing cing buar gitu kan. Nah itu dia, posisi yang itu tuh yang dikejar oleh Hilman dan Anda semua di sini dengan teman-teman Hilman. Anda itu menjadi orang kunci di dalam organisasi kah, di dalam bisnis kah, di dalam bidang apapun lah di situ ya. Pemerintahan Anda tuh menjadi orang kunci di situ. Udah mulai kebuka Hilman? Sudah, Pak. Nah, kalau vokasi itu untuk orang apa? Orang yang mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis. Itulah vokasi. Paham? Paham, Pak? Jadi beda ya antara perguruan tinggi. Makanya di situ tuh Hilman lebih banyak ditayangkan teori. Makanya pernah bahasa umum ini disampaikan ke Hilman, mungkin kepada Hilman mungkin kamu mah teori wae gitu. Mungkin akan pernah mendengarkan itu nanti. Iya, Masuk Pak. akal nggak? Masuk akal, Pak. Tapi dengan teori-teorinya itu Hilman tahu cara menyelesaikan cara singkat untuk berbagai macam hal. Karena apa? You know the rule of game. Hilman tahu variabel baris pertama dan kedua itu boleh dibalik, tapi baris ketiga dengan satu nggak boleh dibalik. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu. Dan dalam pembangunan program, mana yang menjadi kunci? Seorang programmer kah atau sistem analis? Sistem analis. Correct. Berhenti programmer, masalah nggak bagi sistem analis? Tidak. Tidak. Tinggal ganti programmer yang mampu dalam bidang itu. Betul nggak? Berhenti ini bisa karena attitude, karena dipecat, atau karena meninggal. Betul nggak? Iya. Terus kalau dia meninggal, terus perusahaan juga ikut meninggal? Tidak. Tidak. Karena apa? Yang menjadi kuncinya itu adalah sistem analis dengan hasil kerancangannya dia itu. Itulah yang nilainya mahal. Kebaca Hilman? Kurang lebih kebaca, Pak. Perlukah di ITB itu ada pesawat di jurusan penerbangan? Perlu. Kembali kepada konsep itu tadi. Oh. Dia perlu pesawatnya atau perlu kertas? Kertas, ya. Dia perlu kertasnya. Perlukah di ITB itu ada sumur bor minyak di jurusan perminyakan? Tidak. Perlukah mesin mobil, mesin kereta api, mesin jahit di jurusan teknik mesin? Tidak. Tidak, karena dia kan menciptakan mesin sendiri. Ya. Akhirnya berada di level ke bawah atau menengah ke atas tuh? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Makanya para mahasiswa itu dibekali dengan bermacam-macam teori. Makanya orang awam akan mengatakan kamu mau banyak teori. Biarkan, karena teori itu yang membuat jalan lebih efektif dan efisien. Betul nggak? Ketika Hilman tahu teori-teori dan aturan-aturan yang berlaku tentang sesuatu, lebih mudah nggak memecahkan masalah daripada uji coba? Ya, Pak. Betul nggak? Lebih mudah, ya, betul, Pak. Karena apa? Kita tahu aturannya itu adalah begini. Ini cara singkatnya lebih mudah lagi. Makanya orang-orang mengatur perang itu di kertas. Sebelum pasukannya mati semua, kertas dirobek. Nggak jadi deh kalau kayak gini mah mati semua kayaknya, gitu kan? Betul, Pak. Kalau orang lapangan nggak, coba aja dulu. Mati ya sudah, ini lelahi sampai ketemu nanti gitu. Iya. Sehingga akibatnya risiko dalam pengembangan sebuah sistem, risiko pengembangan sebuah solusi, risikonya tuh di selembar kertas itu.
Kalau seandainya risiko itu dibaca-baca banyak ruginya atau banyak tidak manfaatnya atau banyak berdampak negatif, nggak usah dijalankan, bikin lagi scratch yang baru ya kan. Ya, Makanya kalau dalam bikin program itu yang pertama kali yang dilakukan adalah desain sistem dulu, bukan langsung bikin program. Firman waktu di awal-awal langsung bikin program, betul nggak? iya Pak. Pertanyaannya, bisa nggak bikin program besar dengan gaya begitu? Tidak sempurna pasti. Tidak bisa, karena nggak ada patokannya, kan gitu. Iya, Kalau bikin program kecil doang untuk bikin program khas, toko online yang sifatnya sederhana bisa, tapi kalau yang melibatkan aspek security, aspek database, dan aspek macam-macam di situ, wah itu tuh harus ada panduan itu, betul nggak? betul Pak. Nah itulah makanya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif itu. Kenapa kita harus terstruktur, ya kan? Udah kejawab sekarang kan sama Hilman, kenapa di ITB itu nggak perlu ada pesawat? Kenapa di perguruan tinggi besar di dunia pun nggak perlu ada pesawat walaupun jurusan penerbangan gitu kan? Jurusan teknik komputer, apakah harus ada komputer mainframe di sekolahnya? Itu nggak perlu. Tapi dia bisa menciptakan alat baru. Dirancangnya, setelah dirancangnya ngerjain siapa? Programmer. Ini rancangan saya, kamu kerjakan gitu kan? Ya, Apakah yang merancang mobil itu dia yang ngelas dinding-dinding mobil itu? tidak. Tidak. Saya butuh alat di sini nih yang mengerjakan ini ya. Sudah orang bagian ngelas. Tapi Pak, ini kan alatnya itu mobilnya kan banyak. Ya sudah, saya butuh alat yang otomatis yang bisa mengerjakan, serahkan nanti ke bagian orang yang berhubungan dengan kamu bikin alat yang kayak gini. Kan gitu dari hasil rancangannya. Akhirnya dengan posisi Hilman berada di S1 ini, posisinya itu sebetulnya yang dikasih amunisi itu oleh pendidikan tinggi adalah bekal-bekal untuk menjadi orang besar. Permasalahannya kenapa sebagian orang nggak berhasil di daerah itu? Betul nggak Hilman ya? Yang kelihatan. Pertanyaan menarik lagi nggak tuh? Iya Pak. Kenapa? Karena dia nggak pakai pelurunya. Peluru udah dikasih nggak dipakai, padahal itu tuh sudah pernah dikasih teori-teori itu, betul nggak? Iya, betul Pak. Nah, ketangkap ya, Hilmannya ada ketahuan. Jadi kenapa itu sebuah perguruan tinggi? Begitu juga nanti S2, S3 begitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu Hilman. Jadi belum tentu Hilman tuh nanti akan memegang program, membuat dulu kan RPL ya, rekayasa perangkat lunak gitu kan. Harus mengerjakan program. Pas sampai di S1 belum tentu Hilman akan mengerjakan itu. Kenapa nggak diserahkan saja sama programmer? Desainnya yang dibikin oleh Hilman. Seorang arsitek membangun perumahan, dia nggak perlu bagaimana memikirkan truknya, bagaimana dia memikirkan alat dibeli di mana. Dia hanya memikirkan ini konsepnya rumah itu. Dan satu gambar itu bisa dibangun untuk sekian rumah. Betul nggak? Betul. Mana lebih gede gaji tukang dibandingkan dengan arsitek? Arsitek. Iya. Nah begitu juga dengan arsitektur komputer ya kan? Arsitektur perangkat lunak. Mirip kan? Oke, baik Hilman, udah ketangkap ya? Iya Pak. Perbedaan. Jam-jam gimana, ketangkap jam-jam? Ya, hadir Pak. Jadi kenapa di ITB itu tidak ada pesawat terbang? Karena di ITB itu lebih ke teori Pak. Iya, dia lebih kepada teori. Dia bukan harus orang yang memegang baut atau yang membawa pesawat, betul nggak? Kalau mau Ya, bawa betul pesawat, ikutlah kursus vokasi, yaitu cara membawa pesawat. Namanya pilot.
Ya kan? Iya, Pak. Jadi nanti jam-jam itu kerjanya di mana? Bisa saja di rumah, bisa saja di kantor. Seorang komandan yang mengatur strategi perang yang utama gitu ya, dia tidak perlu berpanas-panasan dan membawa senjata, betul nggak jam-jam? Iya, betul, Pak. Nah, tapi dia hanya bermain di kertas kan gitu. Oke, baik. Jam-jam. Ya, terima kasih, Pak. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, di sana terlihatlah kenapa perguruan tinggi itu tuh seperti ITB, ya kan, tidak ada pesawat terbang di jurusan teknik penerbangan. Kemudian kita lihat di teknik industri, terlihat juga, dan terjawablah sekarang, kenapa di teknik industri itu tidak perlu ada mesin-mesin industri itu ada di sana. Karena mereka nggak peduli dengan itu. Mereka tidak peduli dengan bagaimana pekerjaan itu tuh dilakukan. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana teori-teori mesin ini mereka kuasai. Sehingga adalah orang-orang satu ini adalah yang dibekali dengan aturan-aturan hidup, aturan-aturan yang berlaku dalam bidang yang dipegang, ya kan? Sehingga dengan dia tahu aturan-aturan itu, dia tahu karakteristik dari bermacam-macam alat dan sebagainya kayak gitu, teknologi yang berkembang dan sebagainya, disitulah dia bisa lebih mudah membangun solusi-solusi baru. Makanya Anda ini akan berada di daerah posisi menengah ke atas. Jadi Fauzi siap-siap saja berada di posisi menengah ke atas ya Fauzi ya. Ya, Pak. Udah ketangkap alasannya? Ketangkap, Pak. Artinya potensi Fauzi ini besar untuk berada di level menengah ke atas gitu kan. Nah tinggal masalahnya Fauzi, peluru udah dikasih nih banyak kepada mahasiswa gitu kan. Mau dipakai nggak pelurunya atau enggak, kan tinggal itu. Kalau nggak dipakai-pakai ya enggak lah, nggak jalan dia kan gitu. Dikasih mobil, tapi mobilnya nggak di, katakanlah Fauzi punya mobil Lamborghini, nggak dipakai-pakai ya enggak lah, nggak terpakai padahal udah difasilitasi kan gitu. Dah, baik, thank you Fauzi. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi para mahasiswa sekalian ya, dalam penelitian ini nanti yang perlu Anda lakukan yang pertama kali itu adalah menentukan apa yang akan Anda pecahkan. Di sinilah Anda melihat sebuah masalah. Makanya Anda ini adalah orang-orang yang begitu bahagianya menemukan masalah. Bagi orang masalah itu adalah sesuatu yang harus dihindari, bagi Anda tidak. Masalah itu kalau ada manfaatnya dan benar di jalan Allah gitu ya, benar berdasarkan ketentuan-ketentuan hidup, ya kenapa nggak diambil gitu kan? Karena itu yang membuat Anda memiliki kontribusi untuk masa yang akan datang, ya kan? Dan disitulah nilai Anda yang membuat Anda itu menjadi orang yang langka dalam memecahkan permasalahan. Logika, rangka berpikir, itulah yang membuat Anda itu nanti bisa maju. Sehingga permasalahan-permasalahan lebih mudah Anda pecahkan. Nah, para mahasiswa, dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif inilah kita melihat bagaimana pemecahan masalah itu tuh bisa dilakukan sedemikian rupa. Apakah dengan metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk tidak hanya memecahkan masalah, tapi termasuk juga di sini bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang. Seperti yang kita bahas pada pertemuan di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nah, para mahasiswa, langkah dalam penyelesaian masalah ini yang terstruktur inilah yang perlu Anda susun mulai dari abstraknya. Ketika Anda ketemu Ridwan Kamil, misalnya, Anda ketemu dengan pejabat, Anda ketemu dengan pengusaha, Anda ketemu dengan kelompok organisasi. Takes your 2 minutes. Manfaatkan waktu Anda yang 2 menit itu. Sehingga apa, dengan 2 menit itu tuh Anda mampu memberikan
pandangan kepada orang itu, dan kalau dia tertarik baru dibuka skripsinya. Jadi dalam hal ini kunci yang di abstrak itu penting sekali ya untuk membuat orang tertarik dengan ide-ide Anda. Dan itu pun dengan seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai terbalik gitu ya. Jangan sampai memegang tangan orang dulu, saat pegang tangannya, kemudian kita baru sampaikan ini pemutih teh gitu ya kan. Pemutih naon gitu kan. Jadi sampai bingung kenapa orang tiba-tiba muhrim juga bukan misalnya sebagainya di situ. Makanya cara berdagang Anda dengan cara berdagang orang-orang konvensional itu akan berbeda. Karena apa? Anda memiliki kemampuan cara berpikir yang logis, terstruktur gitu kan. Anda bisa menjual pemutih tanpa harus memegang tangan orang itu. Bahkan Anda bisa mengendalikan masyarakat atau kelompok tertentu seperti yang dilakukan oleh Presiden Rusia. Dia bisa mengendalikan negaranya itu berperang dengan Ukraina dan mengendalikan orang-orang itu untuk bertempur mengorbankan nyawa. Karena apa? Kemampuan dia di dalam hal kepemimpinan dia dengan pemikiran kerangka manajemen yang ada. Nah, dalam hal ini juga begitu. Cara berdagang Anda tentu akan berbeda. Cara Anda berinovasi tentu akan berbeda gitu. Makanya kan kadang hal-hal yang terbalik-terbalik itu biasa dihadapi dalam dunia ilmiah, ya kan? Anda dicaci maki bagi orang itu dalam yang menyakitkan, bagi Anda caci maki biasa saja gitu. Bagaimana Anda bisa melihat lawan ya kan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Lawan itu bagi orang adalah sesuatu yang menjatuhkan dan menyakitkan. Bagi Anda tidak. Lawan itu adalah konsultan gratis gitu ya Dipa ya. Dipa, kenapa lawan dianggap sebagai konsultan gratis Dipa, yang nggak perlu dibayar? Karena bisa ini Pak mengoreksi apakah pendapat kita benar atau salah menurut saya. Iya, coba kalau kita minta sama orang kudu bayar tuh, Iya, mahal ya. Betul nggak? betul Pak. Akhirnya apa? Kita gratis dapat konsultan. Ya, Akhirnya apapun yang ditemukan oleh Dipa dan anak-anak semua di kelas ini ya, itu anugerah semua dalam hidup ini. Benar nggak Dipa ya? iya Pak, betul. Pada lawan sesudah itu kita lihat mana yang perlu diladenin, mana yang perlu nggak. Ya kayak Dipa suka main game nggak? Suka Pak. Ketika main game kan ada yang perlu diladenin terlebih dulu, ada yang enggak, kan ada yang perlu diambil, ada yang enggak, gitu kan. Ya, iya Pak. Mana yang berikan manfaat, ambil kan gitu. Kalau enggak ya tinggalin aja kan gitu. Yang Betul. penting kita nggak melanggar aturan-aturan Allah kan gitu ya Rifa ya. Betul. Ya kan? Oke, baik Dipa, thank you. Ya, Pak. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi artinya dalam hal ini konsep Anda berpikir secara sistematis dan logis itu itulah yang menjadi kunci di dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Kenapa setiap mahasiswa jurusan S1 itu harus perlu menyusun skripsi. Kenapa? Yang diharapkan di sana dia mencoba amunisi yang selama ini untuk dipakai. Amunisinya apa? Ya skripsi itu, bukan mata kuliah satu-satu itu. Makanya Anda mata kuliah satu-satu gagal biasa-biasa nggak ada masalah. Tapi Vina, bisa nggak kita lulus di perguruan tinggi Vina kalau skripsi gagal? Nggak bisa, karena kan syarat kelulusan harus skripsi. Karena inti dari S1 itu adalah apa? Skripsi itu ya Vina ya. Iya Pak. Cuma kadang-kadang kan kita nggak paham, nggak ngeh gitu ya Vina. Naon sih skripsi itu kan gitu. Padahal skripsi itulah yang membuat kita itu tuh berada di menengah ke atas itu kan gitu ya Vina ya. Iya Pak. Karena senjatanya Vina adalah bukan memegang obeng, bukan memegang senjata Vina, bukan memegang obeng, bukan memegang kabel, tapi adalah lembaran kertas. Masih ingat yang tadi? Iya Pak. Makanya Vina itu kata orang di luar adalah orang-orang awam kamu melecehkan Vina. Kamu mah teori-teori wae gitu. Prakteknya mana? Prakteknya orang lain yang ngerjain.
dan harus mengikuti teori ini. Kalau enggak akan benar gitu kan gitu, Vina? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, Vina mah nggak bisa. Vina jurusan apa sih sekarang? Informatika. Informatika. Kemudian ambil lebih khususnya apa? Lebih Hmm, tertarik PNS, Pak. jaringan. Hah? Iya, ke jaringan. Ke jaringan gitu kan. Suruh Vina membuat gambar animasi gitu kan. Iya. Makin jauh ya. Iya, Pak. Bikin gambar animasi gak jauh kan. Nah di situ tuh bagaimana Vina? Untuk jaringannya perlu animasi, udah nanti dikerjakan sama bagian animasi. Kan gitu Vina. Iya. Kalau Vina mengerjakan di bagian teknis itu, akhirnya apa? Vina akan susah untuk konsentrasi menghasilkan hal-hal yang besar. Karena targetnya adalah bagaimana Vina itu memberikan kontribusi bukan pada alat yang ada, tapi adalah kontribusi bagi masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Itu yang menjadi targetnya Vina. Melalui keputusan-keputusan Vina. Iya. Kuncinya ada di lembaran Kertas. Iya, konsep itu itulah yang menjadi kunci Vina. Contohnya Vina melihat ada masalah di posyandu gitu kan, ya Vina ya. Iya, Nah di Pak. posyandu, apa yang dilakukan oleh Vina? Vina bikin program posyandu. Kebayang nggak berapa jumlah posyandu ada di Indonesia yang mengalami kasus yang sama? Nggak kebayang, Pak. Terlalu Oh, banyak. terlalu banyak. Yang punya kerja kan cuma satu aplikasi posyandu doang kan, tapi berapa banyak hasil yang bisa diselesaikan oleh Vina terhadap masyarakat? Betul nggak? Betul, Pak. Kalau saja Vina betul-betul mengerjakan program posyandu itu secara benar dan konsisten ya, dan betul-betul serius dari hati ngerjain itu tuh Vina kalau sekedar Lamborghini aja mah cincai itu bagi Vina. Karena apa? Satu aplikasi Vina itu kan digunakan oleh di Indonesia ini ada 10 Iya, posyandu. Nah, Vina, Iya, Pak. di Indonesia ini ada 10 posyandu nggak total? Enggak lah, banyak. Nah, kebayang nggak sama Vina berapa banyak sponsor yang akan mengejar Vina itu betul nggak? Betul, Pak. Berapa banyak perusahaan susu anak-anak yang akan mendekati Vina, betapa banyak itu obat-obat vitamin yang akan mendekati Vina, betul nggak? Betul, Pak. Artinya Lamborghini jadi cincai itu betul nggak? Iya, betul. Hanya gara-gara bikin posyandu program ece-ece gitu doang, Vina. Naon sih program dibikin sama Vina? Itu bermutu, gitu kan kata orang. Cuman posyandu doang di lingkungan. Tapi yang Vina pikirkan ada lebih dari 10 tadi, Vina. Lebih dari 10, Pak. Lebihnya juga bukan main, jauhnya Pak, bukan 11. Nah, di situ Vina, peran Vina dalam hal ini bagaimana penelitian kuantitatif dan kualitatif itu mampu memberikan pengaruh bagi Vina. Karena amunisinya sudah ada sama Vina. Sudah diberikan, cuma mau pakai atau enggak, kan gitu? Iya, Pak. Sekarang gini, Vina diberi orang nih, mobil Lamborghini. Tahu mobil Lamborghini? Tahu, Atau Pak. mobil yang kecil itu apa sih? Apa, Pak? Brio? Nah, ada lagi yang harganya lumayan tuh, segede-gede itu juga. Civic. Apa, Pak? Kayak segitulah, misalnya kayak gitu. Ada mobil itu, tapi nggak dipakai-pakai, nggak bisa nikmatin Vina, betul nggak? Iya. Kemana-mana tetapnya jalan kaki Vina yang nikmatin jalan kakinya, padahal mobil punya, kan gitu. Iya. Makanya pakai ya, Neng ya. Belum ada, Pak. Nah, tapi ilmunya sudah punya kan. Benda itu tuh hanya bagian-bagian mainan bagi Vina nanti. Ketika Vina mainkan peran Vina di kertas itu tadi Vina. Masuk akal? Masuk akal, Pak. Oke, take it ya, ambil kesempatan itu. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, para mahasiswa, jadi mahasiswa sekalian, langkah-langkah ini yang penting bagi Anda ya.
bagaimana Putri, Nur Raffi, kemudian Novi, Mustafa, Satrio, Laisa, Kiki, dan sebagainya. Manfaatkan lembaran kertas Anda itu. Biarkan orang menyepelekan Anda. Naon sih kamu tuh jurusan informatika, bikin gini aja nggak bisa. Senyum aja, karena apa? Saya memang nggak di situ, dalam hati saja. Orang melecehkan Anda, biarkan saja. Karena Anda punya amunisi besar yang ada, yaitu menjadi seorang Vina di Indonesia ini. Dengan Vina tanda petik, dengan apa tadi? Posyandu dalam tanda petiknya itu tadi. Begitu mahasiswa. Baik, Angga, apa yang didapat pada hari ini, Angga? Ya, hadir Pak. Jadi yang didapat hari ini tuh tadi yang terakhir ada manfaat lembaran kertas, kemudian ada perlu menyusun skripsi karena itu syarat dari perkuliahan ya Pak. Kemudian menentukan apa yang dipecahkan dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian tadi ada kasus di ITB ya, tentang jurusan teknik penerbangan kok nggak ada pesawat gitu. Ya karena di sini menggunakan metode vokasi gitu Pak. Iya benar. Oke, lanjut. Baik, makasih Angga. Ya Pak. Kemudian tadi ada Bani, tambahan ke oke, yang cukup. barisan itu Pak. Cukup Angga. Pak. Oke, Bani, silakan Bani. Iya Pak, ada Pak. Apa yang didapat hari ini? Yang dapat hari ini tuh dari tadi ya, proses penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di situ tuh ada konsep-konsep pemikiran yang harus diluruskan. Lalu urutan proses ada yang boleh terbalik dan tidak. Lalu yang ketiga, bisa juga menggunakan beberapa opsi dan alternatif. Dan yang terakhir itu dipilih mana yang lebih efektif dan efisien. Lalu juga di perguruan tinggi itu ada 2 metode ya Pak yang bisa dipakai, yaitu metode vokasi. Itu tuh orang-orang yang khusus megang alat gitu, yang tujuannya itu dipersiapkan untuk bekerja. Lalu juga ada yang metode normal yang menjadi otak atau kunci, itu yang biasanya orang-orang yang mengerjakan teori. Dan yang terakhir itu yang diperlukan dalam penelitian itu menentukan apa yang akan dipecahkan. Mungkin itu saja Pak. Oke, Bani pakai smartphone, pakai notebook? Pakai smartphone. Oke, screenshot ya Bani ya. Baik Pak. Oke, baik. Fitria. Ya Pak, hadir Pak. Ya. Apa manfaat yang bisa dirasakan untuk ke depan dari pertemuan hari ini? Ya, lebih berpikir kritis lagi Pak, biar bisa menentukan apa yang selanjutnya dilakukan gitu Pak. Gimana caranya? Lebih memilah dan memilih apa yang baik dari apa sih pemikiran yang sebelumnya gitu Pak. Oke. Kita pakai notebook? Enggak Bapak. Enggak ya. Oke, baik gitu ya. Baik, ada yang punya pakai notebook di kelas ini, silakan. Angga. Oke, Angga. Angga, silakan dikomandai kawan-kawan itu buka kamera semua. Ya. Para mahasiswa, diharapkan Anda mengeluarkan senyum Anda pada hari ini. Ya, dan diharapkan juga foto ini Anda simpan, karena 10 tahun lagi Anda akan bisa lihat foto ini yang unyun-unyun pada masa lalu, ya kan? Ini yang masih ada, ini yang sudah tiada, ya kan? Ini yang sudah jadi pejabat, ini yang sudah begini, ya kan? Itu memori-memori yang mungkin bisa tidak lupakan. Berikan rekaman atau record bagi Anda yang terbaik pada hari ini ya. Baik, silakan Angga. Dipa, silakan Dipa, kenapa? Enggak Pak, kepencet. Oke. Maaf. Nggak apa-apa.
Baik, Silakan Angga. untuk yang belum on cam di sini ada Vincentius. Vincentius. Vincentius ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Henry Solihat. Terus Jani Ropi Rohman. Vina Sabrina. Salwa juga. Belum di sini, belum on. Jaringan di saya atau jaringan di Jani? Jaringan di aku. Petrus. Baik, mulai saja ya Pak ya. Oke, enggak. Bismillah. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, atur nuhun Angga ya. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah. Baik para mahasiswa sekalian, nah inilah pertemuan kita hari ini terkait dengan masalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, strateginya, langkah-langkahnya, bagaimana penerapannya, membukaan wacana-wacana bagi Anda pada hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa yang ikut memperkaya perkuliahan kita hari ini. Semoga itu menjadi amal ibadah untuk kita semua ya. Yang penting apa yang kita lakukan bisa beri manfaat bagi orang, itu prinsip selalu yang diusahakan. Berkah apa yang disampaikan, dan hari Kamis ada kemungkinan itu ada seminar, nanti saya kasih link, itu bisa jadi sebagai pengganti mata kuliah untuk e-learning nanti ya. Silahkan diikuti dan bikin kesimpulannya nanti. Informasi lebih lanjut disampaikan lewat grup WhatsApp. Demikian para mahasiswa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya off ya.